Di sini kami akan membahas mengenai rencana pengembangan dan penerapan media pembelajaran interaktif di SDN Kalirungkut 1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pertama, guru seringkali menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran menjadi monoton. Kedua, media pembelajaran interaktif membantu menyederhanakan materi yang kompleks menjadi mudah dipahami. Ketiga, media pembelajaran interaktif akan mempermudah guru untuk mengatasi kesulitan dalam menyampaikan materi secara verbal. Keempat, penggunaan aplikasi komputer membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga siswa menjadi lebih aktif. Kelima, perkembangan teknologi mengubah cara pandang siswa terhadap proses belajar mengajar. Ini dia profil Sekolah Dasar Negeri Kalirungkut 1 dengan nomor pokok Sekolah Nasional 205334424 yang beralamatkan di Jalan Puskesmas 8, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, dengan kode pos 60293 yang dikepalasekolahi oleh Bu Yuni Purwanti, MPD. Alasan kami memilih sekolah tersebut, yang pertama, ruang kelas cukup luas sehingga saat nanti kami akan belajar mengajar dengan media pembelajaran interaktif ada cukup ruang untuk belajar maupun melaksanakan game yang akan kami buat. Kedua, sekolah memiliki proyektor yang nantinya akan menunjang media pembelajaran yang akan kami terapkan. Ketiga, letak sekolah sangat strategis, yaitu berada di pertigaan jalan sehingga mudah untuk ditemukan. Keempat, sekolah memiliki proyektor yang nantinya akan menunjang media pembelajaran yang kami terapkan. Kelima, guru dan kepala sekolah sangat ramah dan dengan senang hati mengizinkan kami untuk melakukan observasi. Selain itu juga memberikan koreksi dan masukan untuk kami sehingga bisa menjadi bahan belajar untuk kami. Ini dia hasil observasi dan wawancara dengan 4 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, media pembelajaran apa yang biasanya Bapak atau Ibu gunakan untuk menyampaikan materi ataupun tugas? Kedua, aplikasi apa saja yang biasanya Bapak atau Ibu gunakan untuk menunjang pembelajaran? Ketiga, saat pembelajaran, Bapak atau Ibu lebih sering menggunakan laptop dan proyektor atau tidak, dan mengapa? Keempat, apa saja kendala yang dihadapi saat mengajar di kelas? Selanjutnya, jawabannya adalah yang pertama, media pembelajaran yang sering digunakan adalah gambar yang ditampilkan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat proyektor yang terpasang di kelas, sehingga proyektor cukup jarang digunakan. Kedua, aplikasi yang digunakan adalah YouTube dan Facebook. Aplikasi YouTube digunakan untuk menampilkan materi yang sedang dipelajari. Lalu untuk aplikasi Facebook digunakan untuk mencari referensi media pembelajaran. Ketiga, proyektor jarang digunakan karena harus bergantian dengan kelas lain. Hal ini disebabkan oleh jumlah proyektor yang terbatas. Keempat, yang menjadi kendala adalah jumlah proyektor yang terbatas, sehingga tidak setiap hari bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Ini dia tata letak SDN Kalirungkut 1 yang letaknya sangat strategis karena berada di jalan utama serta dekat dengan puskesmas. Selanjutnya yaitu materi ajar. Materi ajar yang kami ambil adalah materi tentang bangun datar. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan juga lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar ada beberapa macam seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan jejar genjang. Yang pertama, persegi merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku.
Rumus keliling persegi yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Rumus luasnya yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan 4 sudut siku-siku. Rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan 2 kali dalam tanda kurung panjang ditambah lebar. Rumus luasnya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris. Rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Rumus luasnya yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. 4. Jajar genjang merupakan bangun datar segi 4 yang sisi-sisinya berhadapan sejajar sama panjang, serta sudut-sudut berhadapan sama besar. Rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan 2 kali dalam tanda kurung A ditambah B. Rumus luasnya yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Yang kelima, trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Rumus luasnya yaitu luas sama dengan dalam tanda kurung A ditambah C dikali tinggi per 2. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Poin yang pertama A yaitu standar kompetensi. Standar kompetensinya mengenal dan memahami jenis bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Sifat-sifat bangun datar serta dapat menghitung keliling dan luas dari berbagai bangun datar. Poin yang kedua B yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, bisa mengenal berbagai jenis bangun datar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Yang ketiga, dapat menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Yang keempat, menjelaskan dan menentukan luas bangun datar. Poin yang ketiga C yaitu indikator. Yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Yang kedua menjelaskan sifat-sifat bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Yang ketiga menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Yang keempat, menjelaskan dan menentukan luas bangun datar, yaitu seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Selanjutnya adalah poin keempat, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengenal dan membedakan berbagai jenis bangun datar dengan media pembelajaran interaktif berupa video animasi yang telah ditampilkan pada awal pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dari masing-masing bangun datar seperti sisi, sudut, dan diagonal dengan bantuan media pembelajaran interaktif yang telah kami sediakan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan rumus serta menghitung keliling dan luas pada bangun datar melalui kuis yang dikerjakan secara berkelompok menggunakan Wik Editor. Yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep bangun datar dalam menyelesaikan masalah sehari-hari melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu referensi bahan ajar dan materi ajar. Kami mengambil beberapa jurnal atau artikel yang berasal dari Google Scholar yang digunakan sebagai bahan dan materi ajar pada bangun datar. Baik, untuk memulai mencari jurnal dengan menggunakan Google Scholar, kita memulai dengan mencari judul yang kita pakai yaitu ini adalah salah satu jurnal yang kita pakai menjadi referensi. Selanjutnya, ini adalah referensi yang digunakan untuk bahan ajar dan materi ajar pada bangun datar. Terdapat buku dan jurnal yang menjadi panduan untuk mengerjakan tugas pada media pembelajaran interaktif materi bangun datar. Jurnal ini dikumpulkan di Google Drive. Selanjutnya, ini adalah referensi yang digunakan untuk bahan ajar dan materi ajar yang terdapat di Zotero untuk membuat daftar pustaka atau referensi di Google Docs. Terdapat buku dan jurnal media pembelajaran interaktif materi bangun datar. Baik, selanjutnya ini adalah cara memindahkan
artikel yang sudah kita simpan ke dalam Zotero. Seperti ini. Jadi, artikel yang kita simpan sudah masuk ke dalam Zotero. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan rencana media pembelajaran interaktif pada Miro. Konsep dan rencana media pembelajaran interaktif, yang dimana pada konsep itu sendiri terdapat 3 elemen. Elemen tampilan, fungsi, dan konten. Nah, pada elemen tampilan sendiri terdapat halaman judul yang akan dikerjakan oleh Dinda sebagai ketua kelompok, lalu terdapat halaman petunjuk, halaman untuk memulai aplikasi, dan selanjutnya terdapat halaman untuk menampilkan video animasi terkait dengan bangun datar. Selanjutnya halaman menu utama, yang dimana halaman menu utama ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, halaman menu materi yang akan dikerjakan oleh Aini sebagai anggota kelompok 1. Nah, pada halaman menu materi ini ada tampilan awal materi persegi, persegi panjang, materi segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Nah, setelah itu akan menampilkan halaman materi-materi tersebut. Selanjutnya yang kedua ada halaman menu kuis, yang dimana akan dikerjakan oleh Nasma sebagai anggota kelompok 2. Selanjutnya terdapat halaman memulai kuis. Nah, pada halaman memulai kuis ini akan dikerjakan oleh Hani sebagai anggota kelompok 4. Selanjutnya terdapat 10 halaman untuk soal kuis nomor 1 sampai 10 akan dikerjakan oleh Nasma anggota kelompok 2. Selanjutnya terdapat 10 halaman soal kuis nomor 11 sampai 20 yang akan dikerjakan oleh Hani sebagai anggota kelompok 4. Selanjutnya terdapat tampilan akumulasi skor akhir yang akan dikerjakan oleh Dinda sebagai ketua kelompok. Selanjutnya terdapat 20 halaman pembahasan soal nomor 1 sampai 20 yang akan dikerjakan oleh Najila sebagai anggota kelompok 3. Selanjutnya elemen fungsi, yang dimana elemen fungsi ini berhubungan dengan fungsi setiap halaman. Nah, pada halaman judul terdapat tanda tanya untuk melihat petunjuk dan terdapat tombol mulai untuk memulai aplikasi. Pada halaman petunjuk terdapat simbol-simbol beserta penjelasannya untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Sedangkan halaman untuk memulai aplikasi terdapat tombol play untuk mengarah kepada halaman pemutaran video animasi. Lalu halaman untuk pemutaran video animasi yang terkait dengan bangun datar. Halaman ini berisikan video animasi yang dimana video ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya halaman menu utama. Pada halaman menu utama ini terdapat 2 pilihan yang mengarah kepada halaman menu materi atau halaman menu kuis. Nah, halaman menu materi terdapat 5 tombol gambar animasi, di antaranya gambar persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, atau trapesium. Nah, jika kalian mengklik setiap gambar animasi tersebut, kalian akan menampilkan halaman tampilan awal pada materi persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, atau trapesium. Lalu terdapat tanda mulai untuk melihat materi tentang bangun datar tersebut. Selain itu, terdapat halaman menu kuis, yang dimana ada sebuah pertanyaan, apakah sudah siap untuk kuis, dan terdapat 2 pilihan, yang dimana pilihan pertama akan mengarah pada halaman memulai kuis, dan pilihan kedua akan mengarah kepada halaman materi. Selanjutnya, halaman memulai kuis. Pada halaman memulai kuis ini terdapat tanda klik mulai untuk masuk ke tampilan awal soal kuis. Nah, selanjutnya pada 5 soal pertama akan dimulai dengan pilihan ganda, di mana ada 3 pilihan, di antara 2 jawaban salah dan 1 jawaban benar. Selanjutnya 5 soal kedua yang berupa soal drag and drop, yang dimana peserta didik dapat menyeret elemen bangun datar ke jawaban yang sesuai. Nah, selanjutnya 5 soal yang ketiga yaitu disediakan beberapa bentuk benda sekitar yang menyerupai bangun datar. Peserta didik dapat mengklik beberapa gambar yang sesuai dengan bangun datar yang diperintahkan oleh soal. Lalu 5 soal yang terakhir menghubungkan titik di mana disediakan soal dan jawaban, namun tata letaknya tidak diurut, sehingga siswa dapat menghubungkan titik soal dan jawaban yang tepat. Setelah mengerjakan soal, akan ada akumulasi skor keseluruhan. Lalu setelah skor muncul,
akan ada halaman pembahasan yang dimana berisikan jawaban benar serta pembahasan tentang kuis yang telah dikerjakan, dan pada halaman ini akan berisikan beberapa animasi menarik terkait pembahasan kuis tersebut. Selanjutnya, elemen konten, yang dimana elemen konten ini berisikan tentang materi ajar yang kami buat. Nah, terdapat materi ajar tentang materi bangun datar persegi, materi bangun datar persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Setiap materi tersebut akan menampilkan pengertian, sifat-sifat, serta rumus keliling dan luas bangun datar tersebut. Jadi di sini saya bertugas untuk menjelaskan rencana media pembelajaran interaktif. Langsung saja kita masuk ke Miro. Rencana. Jadi yang pertama adalah media pembelajaran. Jadi ini adalah pembagian untuk mencari media pembelajaran. Jadi yang pertama Dinda bertugas untuk mencari pendahuluan yaitu latar belakang. Nasma dan Hani bertugas untuk mencari bahan ajar yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Lalu untuk Aini dan Najla bertugas untuk mencari materi ajar yaitu tujuan pembelajaran dan uraian materi. Lalu untuk semua anggota kelompok bertugas untuk mencari referensi media pembelajaran baik dari buku maupun jurnal. Selanjutnya, semua anggota kelompok bertugas untuk mencari bahan ajar sesuai dengan kebutuhan halaman masing-masing. Dapat berupa gambar, suara, video, maupun animasi. Lalu yang kedua adalah observasi. Lokasi yang kami pilih adalah SDN Kalirumput 1 dengan target siswa SD kelas 5. Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi ke lokasi. Wawancara kami lakukan kepada wali kelas dan beberapa siswa kelas 5 SD. Untuk observasi ke lokasi, kami mengobservasi tempat pembelajaran, prasarana dan fasilitas sekolah, kondisi kegiatan belajar dan mengajar, dan kondisi lingkungan sekolah dan sekitar. Lalu untuk media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran yang kami pilih adalah aplikasi Wik Editor yang kami gunakan. Lalu bahan-bahan kami mengambil dari Pixellab dan Pinterest. Alat pembelajaran yang kami butuhkan adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol. Yang ketiga adalah pembelajaran dalam kelas. Pada saat proses memasuki kelas, ini adalah tugas dari semua anggota. Lalu salam pembuka, tugas dari Dinda. Lalu kemudian doa awal pembelajaran, dan selanjutnya adalah perkenalan dan absensi. Nah, untuk absensi pasti ada 2 respon, yaitu hadir dan tidak hadir. Jika siswa hadir, maka kami akan lanjut menanyakan kabar. Tapi jika tidak hadir, maka kami akan menanyakan kepada siswa yang hadir. Lalu setelah kami menanyakan kabar, akan ada respon baik dan tidak baik. Jika responnya baik, maka kami akan langsung memberikan motivasi. Tapi jika responnya tidak baik, maka kami akan memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Untuk pemberian motivasi ini adalah tugas dari Nazma. Setelah pemberian motivasi, selanjut pada materi. Untuk membuka aplikasi, ini adalah tugas dari Hani. Jika siswa sudah mengetahui cara menggunakan aplikasi, maka akan lanjut untuk memulai aplikasi. Tapi, jika masih belum tahu, maka akan diarahkan ke tampilan petunjuk. Setelah aplikasi mulai, maka akan ditampilkan video animasi yang terkait dengan bangun datar. Lalu, selanjutnya adalah ke menu utama. Di menu utama, ada 2 menu lagi, yaitu menu materi dan menu kuis. Yang bertugas di menu materi adalah Nazma dan Hani. Lalu di dalam menu materi itu ada materi persegi yang bertugas Aini, materi persegi panjang yang bertugas Nazma, materi segitiga yang bertugas Hani, materi jajar genjang yang bertugas Dinda, dan materi trapesium yang bertugas Najla. Jika peserta didik memilih salah satu dari materi di sini, maka akan ditampilkan materi yang tadi sudah mereka pilih. Setelah selesai menyampaikan semua materi, maka akan lanjut untuk pembentukan kelompok yang bertugas di sini adalah Najla.
Jika semua kelompok sudah terbentuk, di sini kelompok 1 yang bertugas Aini, kelompok 2 yang bertugas Nasma, kelompok 3 yang bertugas Hani, kelompok 4 yang bertugas Dinda. Setelah itu, siswa diminta untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, kuis akan dimulai. Selanjutnya adalah menampilkan soal-soal kuis. Setelah semua soal sudah dikerjakan, maka skornya akan diakumulasikan. Setelah melihat skor, yaitu pemberian apresiasi. Di sini yang bertugas adalah Dinda. Selanjutnya adalah persiapan doa dan pembacaan doa, yang bertugas adalah Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur penerapan media pembelajaran interaktif. Kami membuat sebuah alur dalam menerapkan media pembelajaran interaktif pada aplikasi web yaitu Draw.io. Berikut kami lampirkan link aplikasi web Draw.io yang telah kami buat. Ini adalah sebuah flowchart di dalam kelas dan aplikasi media pembelajarannya. Yang pertama, itu mulai. Mulai ini menggunakan simbol elips yang digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu program. Selanjutnya yaitu kelas 5. Ini menggunakan simbol jajar genjang yang digunakan untuk input dan output suatu program. Selanjutnya yaitu memasuki kelas, ini menggunakan simbol persegi panjang, yaitu digunakan sebuah proses dalam suatu program. Yang selanjutnya yaitu salam pembuka, setelah itu dilanjutkan untuk membaca doa. Setelah doa selesai, kita langsung ke perkenalan dan absensi. Ini menggunakan simbol belah ketupat atau disebut dengan discussion. Ini terdapat dua jawaban, yaitu iya dan tidak. Jika tidak, maka peserta didik tersebut tidak hadir. Lalu dilanjutkan ke peserta didik yang tidak hadir, disuruh menanyakan materi kepada peserta didik yang hadir. Selanjutnya yaitu kita langsung ke menu selesai. Dan untuk jawaban yang iya, maka peserta didik tersebut hadir. Lalu dilanjutkan menanyakan kabar, lalu respon siswa, ini terdapat dua jawaban, iya dan tidak. Jika iya, maka kabar peserta didik tersebut baik. Lalu dilanjutkan dengan memberikan motivasi dan nasihat singkat. Jika tidak, maka peserta didik tersebut tidak baik. Lalu dilanjutkan dengan siswa merespon, ini maksudnya alasan kenapa kabar siswa tidak baik. Lalu dilanjutkan memberikan solusi. Memberikan solusi ini kita memberikan solusi kepada peserta didik yang kabarnya tidak baik. Lalu dilanjutkan dengan memberikan motivasi dan nasihat singkat. Lalu kita langsung ke materi. Ini terdapat dua jawaban, iya dan tidak. Jika tidak, maka siswa tersebut belum siap masuk ke materi. Kita alihkan ke ice breaking terlebih dahulu, baru kita langsung ke menu buka aplikasi media pembelajarannya. Kalau iya, maka peserta didik tersebut sudah siap ke materi. Langsung kita buka aplikasi media pembelajarannya. Setelah itu, apakah sudah mengetahui aplikasi? Jika iya, berarti kita langsung memulai aplikasinya. Jika tidak, kita melihat petunjuk aplikasi tersebut terlebih dahulu, baru memulai aplikasinya. Lalu dilanjutkan menampilkan video aplikasi terkait dengan bangun datar. Lalu kita ke menu utama. Lalu dilanjutkan dengan apakah ingin belajar tentang materi? Jika tidak, maka kita langsung ke memulai kuis. Jika iya, maka apakah ingin memulai dengan persegi? Jika iya, kita langsung menampilkan materi persegi. Jika tidak, apakah ingin memulai dengan persegi panjang? Jika iya, kita langsung menampilkan materi persegi panjang. Jika tidak, apakah ingin memulai dengan segitiga? Jika iya, kita langsung menampilkan materi segitiga. Jika tidak, apakah ingin memulai dengan jajar genjang? Jika iya, kita langsung menampilkan materi jajar genjang. Jika tidak, apakah ingin memulai dengan trapesium? Jika iya, menampilkan materi trapesium. Jika tidak, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu apakah ingin melihat materi yang lain? Jika iya, kita kembali lagi ke apakah ingin belajar tentang materi. Jika tidak, maka kita langsung membuat kelompok. Selanjutnya yaitu berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Lalu dilanjutkan, apakah ingin memulai kuis? Jika iya,
kita langsung ke menu memulai kuis. Lalu jika tidak, kita langsung saja ke persiapan doa. Jika iya, memulai kuis lalu menampilkan kuisnya, lalu kita menghitung skor keseluruhan peserta didik. Lalu dilanjutkan memberi apresiasi kepada seluruh peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan persiapan doa, lalu membaca doa. Setelah itu, pembelajaran di kelas sudah selesai. Selesai ini menggunakan simbol elif yang digunakan untuk mengakhiri suatu program.